Dua segitiga ini adalah segitiga yang sama persis. Nggak percaya? Coba kita putar. Lalu kita satukan. Nah, ini kan jadi satu nih. Berarti dua segitiga ini sama persis. Atau bahasa kerennya kongruen. Nah, sekarang kita akan membandingkan dua segitiga ini. Kita putar, lalu kita satukan. Nah, segitiga ini nggak sama. Tapi tunggu dulu. Kalau segitiga yang kecil ini diperbesar, ini akan sama dengan segitiga kedua. Jadi, kedua segitiga ini tidak sama, tapi kedua segitiga ini sebangun. Jadi, kongruen itu udah pasti sebangun, tapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Sebenarnya konsepnya simpel banget ya, cuman kayak diperbesar, diperkecil. Tapi sebenarnya ini akan mendasari konsep-konsep lain yang lebih kompleks. Nah, untuk sekarang kita akan coba ngebuat rumusnya. Ini ada dua segitiga yang sama persis. Yang satunya aku perbesar. Nah, otomatis dua segitiga ini sebangun. Sisi-sisinya kita kasih warna dulu ya, biar gampang. Sisi yang di depan sudut A, warna merah. Di depan sudut B, biru. Yang di depan sudut C, kita kasih warna kuning. Waduh, kuning. Karena tadi kita perbesar, maka otomatis setiap sisi pembesarannya sama. Misalkan ini 2 kali lebih besar nih. Maka panjang merah yang baru ini 2 kali panjang merah yang lama. Begitu juga dengan yang kuning dan yang biru. Kalau panjang sisi yang lama kita pindah ruaskan ke kiri, maka kita akan dapat perbandingan antara panjang sisi yang baru dengan panjang sisi yang lama itu sama dengan 2. 2 ini karena diperbesar 2 kali. Lebih umumnya kalau kita perbesar K kali, maka perbandingan tiap sisi-sisi yang sejenis sama dengan K. Nah, ini biasanya persamaannya sampai sini aja nih. K ini biasanya nggak dicantumkan. Jadi sekarang kita udah tahu nih asal-usul rumusnya dari mana. Nah, sekarang kita udah bisa ngaplikasiin konsep yang tadi ke sebuah permasalahan. Nah, di sini kita punya dua segitiga dengan panjang 3, 4, 5, habis itu ini 6, 8, habis itu X. Nah, kita bisa nentuin nilai X-nya nih. Caranya gimana? Pakai konsep yang tadi ya. 3 banding 6 sama dengan 4 banding 8 sama dengan 5 banding X. Ini sama dengan 1/2. Jadi 1/2 sama dengan 5 per X. X pindah ruas ke kiri, 2 pindah ruas ke kanan. Berarti X sama dengan 2 kali 5 alias 10. Tadi kita udah ngebahas gimana cara nentuin sisi-sisi segitiga kalau dua segitiganya sebangun. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Gimana nentuin kalau dua segitiga itu sebangun? Dua buah segitiga bisa dikatakan sebangun kalau memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama adalah memiliki dua sudut yang sama. Sebenarnya harus 3 sih, cuman kalau kita misalkan tahu dua sudut di antara segitiga, itu otomatis kita tahu sudut ketiganya. Misalkan kita punya segitiga dengan sudut 50, 30, otomatis sudut ketiganya adalah 100. Jadi kalau kita punya segitiga dengan dua sudut yang sama, itu sudah pasti sebangun. Nah, yang kedua adalah perbandingan dua sisinya sama dan sudut yang mengapit keduanya juga sama. Misalkan di sini kita punya segitiga dengan panjang sisi 3 dan 4 dan sudut yang diapitnya adalah 60 derajat, dan segitiga kedua panjang sisinya 6, 8 dan sudut yang mengapitnya juga 60 derajat. Ini jelas sebangun. Perbandingan dua sisinya sama dan sudut yang diantaranya sama, yaitu 60 derajat. Yang ketiga adalah perbandingan sisi-sisinya sama. Nah, dalam kesebangunan, kalau salah satu syaratnya terpenuhi, maka otomatis syarat-syarat lainnya juga terpenuhi. Misalkan, kalau segitiga itu sudut-sudutnya sama, berarti otomatis perbandingan antara sisi-sisi yang di depan sudut yang sama, perbandingannya sama. Nah, salah satu penerapan dari kesebangunan adalah untuk mencari luas. Di sini kita punya dua segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena ini sejajar. Otomatis karena ini sejajar, sudut di sini sama dengan sudut di sini, ya kan? Sudut di sini sama dengan sudut di sini. Nah, karena dua sudutnya sama, berarti itu otomatis sebangun. Nah, dari sini kita bisa nentuin luas dari ABC ini. Karena kita tahu panjang DC, kita tahu juga panjang BC, tahu luas CDE ini. Nah, caranya gimana? Kalau luas itu kan identik dengan alas dan tinggi ya. Nah, misalkan ini alasnya nih. Ya, emang alasnya sih. Ini A1 misalkan gitu. Ini tingginya T1 dari sini ke sini. Nah, ini alas DE-nya A2,
ini tingginya T2. Nah, karena ini sebangun, berarti alas dan tingginya juga perbandingannya sama. Jadi, ini 3/6, 3/6 sama dengan A2 per A1 sama dengan T2 per T1. Nah, buat luas, kita bandingkan aja nih. Luas ABC per luas CDE. Luas ABC itu kan berarti setengah kali A1 kali T1. Ya enggak? Dibagi setengah kali A2 kali T2. Ini setengah bisa dicoret. Nah, ABC kita belum tahu. Tapi DCE-nya udah tahu kan? 8. Nah, sama dengan A1 kali T1 per A2 kali T2. Nah, ini A1 per T2-nya kita bisa tahu. Karena ini A2 per A1-nya 3/6, berarti A1 per A2-nya kita balik, jadi 6/3. Begitu juga T1 per T2-nya kita balik, jadi 6/3. Nah, ini kan 2 nih, 2 kali 2, 4. 4 kali 8, 32. Jadi ABC-nya sama dengan 32. Nah, ada lagi cara yang lebih cepat buat nentuin luas ABC ini. Caranya gimana? Kita buat perbandingan antara ABC dengan CDE. Perbandingannya itu adalah sama dengan perbandingan panjangnya tapi dikuadratkan. Jadi ini 6/3 kuadrat, gitu kan. Nah, berarti otomatis ABC-nya, CDE-nya bisa kita pindah ke sini karena CDE-nya 8. Kita bisa langsung ganti dengan 8. Berarti ABC-nya sama dengan 6/3 kuadrat dikali 8. Ini kan 2 nih, 2 kuadrat, 4 dikali 8 jadi 32. Gampang kan? Ya mungkin itu aja sih buat kesebangunan. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like dan di subscribe. I'll see you in the next video. Bye. Cut.